kesibukannya Bu Ledi ngurus anak dan yang lain-lain gitu. Jadi kita kebanyakan meliput. Apa yang menjadi alasan buat menunduk? Sebenarnya untuk menggugat cerai itu posisinya kita dikasih surat kuasa. Jadi nanti mau digugat atau enggak, yang penting kita sebagai pengacara membuat dulu bukti-buktinya udah kita validasi, verifikasi dulu. Kalau untuk masalah gugatan cerai atau enggak, nanti kita lihatlah perkembangannya di minggu depan. Tapi kalau abang lihat nih Pak Ledi seberapa pengen berpisah? Kalau untuk berpisah mungkin bisa ditanya ke Bu Ledi sendiri, dan dia bisa dicari kelaziman dan kewajaran seluruh wanita di Indonesia lah ya dengan kejadian itu. Jadi intinya kita masih menunggu dari Bu Ledi, tapi kita persiapkan secara legalitas. Dari secara ada kayak trauma nggak sih, kayak selingkuh gitu, diselingkuhin? Mungkin kan udah dibicarakan di setiap podcast tuh ya, dari situ ya pastilah ada. Kan ini udah beberapa kali gitu ya, dan sekarang juga. Jadi intinya, tapi kita inginnya pemerintahan ini yang tenang-tenang supaya mereka bisa berpikir tenang-tenang. Bang, dari anak-anaknya sendiri seperti apa Bang? Kalau anak-anak bukan ranah kita lah ya untuk bisa terjun ke situ ya. Jadi kita hanya komunikasi ke Bu Ledi aja. Oh, dari kedua keluarga besar seperti apa Bang responnya Bang? KDRT nggak ada, sama sekali tidak ada. Pak Randy yang diceritakan ya cukup sangat gentleman, tidak ada KDRT sama sekali. Apakah dari Mbak Ledi sendiri sudah menggunakan cara yang kekeluargaan? Pastilah, sudah ditempuh beberapa kali gitu ya, dari pribadi juga, dan dua-duanya segala macam udah, sampai konseling mungkin ke pemuka agama dan segala macam udah lah pasti. Respon dari kedua keluarga seperti apa Bang melihat Kalau itu adanya? kedua keluarga mungkin bisa tanya ke Bu Ledi sendiri, karena posisinya kita hanya pendapat kita sudah. Berarti mediasi antar keluarga bisa dibilang gagal? Kalau mungkin kan ini kan ada beberapa kali kejadian ya, sampai 3 kali dugaan perselingkuhan kan gitu ya. Ya kita lihat aja gagal atau enggak, kan Bu Ledi tetap menjadi wanita yang kuat ya, tetap mencoba terus mempertahankan. Meski ini baru berproses, apakah ini masih satu atap atau seperti apa Bang mereka? Nah itu tadi saya jawab, memang saya nggak mau terlalu ke ranah privasi untuk menanya apakah satu rumah apa enggak. Ini posisinya enggak. Itu sih saya menjaga privasi dari Bu Ledi dan Pak Randy juga. Tapi Ada kan yang di pihak masih dari Pak Ledi sendiri mungkin hak bunuh diri atau hak asuh? Yang mungkin yang pasti namanya anak di bawah umur gitu ya, memang udah seharusnya ke ibu gitu ya. Itu aja dulu kita pagari di situ. Bang, untuk Pak Randy sendiri Bang? Kalau harta politik kayaknya belum nyampe sana sih, obrolannya terlalu jauh deh, karena Bu Ledi sekarang lebih mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya, spiritualnya ini gitulah seperti itu. Bang, untuk Randy sendiri kan kekeh ingin mempertahankan ya kan? Seperti apa Bang melihatnya malah? Ya pasti semua laki-laki ya pasti mempertahankan lah kalau udah punya seperti Bu Ledi ya, dengan sikap yang baik segala macam. Jadi itu hal yang wajar dan lazim untuk dilakukan oleh Pak Randy, nggak apa-apa gitu kan. Kita hargailah semua layar gitu ya. Dari Bu Ledinya juga berpikir kan gitu. Untuk psikologisnya sendiri seperti apa Bang? Kan belakangan ini juga ada kabar bahwa Mbak Ledi mendapatkan sebuah teror. Kalau psikologisnya Bu Ledi orang yang kuat ya. Kita lihat berkaca dari sebelumnya, Bu Ledi juga berapa kali diselingkuhin kuat. Jadi menurut saya sih jangan obrolan itu dia kuat. Ada trauma tersendiri nggak sih untuk dekat kepada laki-laki baru atau seperti apa? Wah, kalau itu belum berani nanya saya. Kalau teror itu sendiri seperti apa sih Bang? Mungkin Kalau yang udah kita di sering? podcast posisinya ada WA gelap segala macam itu banyak, bukan yang WA itu. Itu kan masuknya ke pengancaman ya Bang? Bakal ada laporan tersendiri nggak nantinya Bang? Belum sampai sana, karena posisinya kita percaya pasti Tuhan melindungi Ledi ya, karena Ledi juga sangat ini dekat sama Tuhan ya. Jadi kira-kira masih di titik itu pembahasannya. Apakah Mbak Ledi tahu bahwa teror itu dari orang terdekat juga atau seperti apa Bang? Nah itu dia tuh posisinya. Menduga boleh, tapi kan posisinya kita nggak boleh menuduh ya. Gitu. Masih dalam ranah itu sih. Kalau bentuk ancamannya sendiri selain WA, apakah ada yang lainnya Bang? Belum ada lainnya. Mungkin yang diceritain di podcast lah kurang lebihnya sama, ada yang ngikutin tapi ya mobilnya rasa kayak gitu ada sih. Tapi yang paling itu ada WA. Teror itu adanya pas setelah Pak Ledi speak up gitu? Ya kurang lebih. Bang, terkait yang sebelumnya Mbak Ledi pernah juga membuat laporan tentang terkait KDRT, apakah ada KDRT lagi Bang? Itu sebenarnya kita bisa dilurusin, itu KDRT psikis yang dilaporkan. Itu tujuannya itu perlu digaris besar adalah tujuannya untuk mempertahankan rumah tangga, agar pihak dari Randy-nya itu bisa cukup melek sedikit gitu. Jadi KDRT itu posisinya tidak ada yang psikis, fisik gitu ya. Hanya itu aja. Itu kapan Bang? Januari kalau nggak salah ya, kurang lebih.
Berarti ini mungkin untuk penegasan aja Bang, ini udah berapa kali yang diselingkuhin? Kalau sepaham saya itu udah 3 kali yang udah ada 3 fase gitu. Udah ada permintaan maaf secara langsung nggak sih? Pastilah, pasti udah ada lah. Kalau saya dengar cerita-ceritanya begitu, karena saya cepet-cepet ceritanya tujuannya untuk terukur gitu apa dampak-dampaknya. Kalau kita kan lawyer harus yang ke situnya tuh. Dampak dari apakah perceraian, apa nggak jadi cerai gimana gitu, anak itu secara psikologis gimana, intinya kayak gitu sih. Tapi kalau dilihat sendiri, kalau jadi emang pengen bercerai gitu. Kalau yang Naik turun ya bentukannya ya, pastinya satu sisi mikirin anak, satu sisi gini, satu sisi. Nah itu yang kita coba kasih gambaran seluas mungkin agar nanti memilih legal actionnya jelas. Apa sih menjadi alasan dasar Bang? Si Mbak Ledinya kan kemarin udah ada Randy udah sempet podcast, udah mengakui segala macam semuanya itu ya. Udah ada cerita belum, mungkin ada Bang Randy itu udah datengin Mbak Ledi atau udah sempet komunikasi segala macam? Belum. Kemarin yang hari Minggu itu aja posisinya kita baru tahu ada terupload di sosial media. Baru tahunya kan hari Senin ya. Iya, baru tahu. Dan saya belum nanya sampai detik itu. Hanya menanggapi permintaan teman-teman media, gimana nih mau ditanggapi atau enggak. Gitu sih. Jadi saya minta izin juga gitu, enggak serta-merta langsung kita adain ngobrol-ngobrol gitu. Terkait perceraian kan tadi katanya naik turun nih Bang ya. Nah, apa sih menjadi alasan dasar si Ledi ada perasaan ingin benar-benar bercerai lalu kalau juga pertanyaan itu mungkin bisa ditanyakan ke Bu Ledi sendiri ya. Tapi sekarang wanita mana yang kan ini kuat banget ya udah berapa kali gitu ya. Jadi mohon dipahami lah gitu ya secara suasana kebatinannya Bu Ledi lah, coba bisa dipahami lah. kalau yang video shoot beredar gitu, kalau itu sendiri tahu? Video shoot? Oh, kita belum tahu. Sama sekali belum tahu. Kalau dia juga belum tahu yang video shoot antara artis Indonesia sama R. Dugaan lah ya. Iya, Belum tahu. Nah saat ini apa sih Bang yang dilakukan oleh Ledi sendiri di balik hiruk-pikuk kayak ini? Kalau hiruk-pikuk ini ya pastinya ya memperbaiki diri apapun itu untuk anak-anak. Jadi sekarang tuh fokusnya adalah gimana dia tambah kuat. Nih menurut saya sih Bu Ledi udah kuat banget gitu ya. Sekarang gimana caranya buat anak-anak, itu aja sih. Seberapa terpukul sih mungkin sampai nggak bisa makan atau nggak bisa Pastilah, kalau bisa makan. Waktu ketemu saya aja matanya sembab banget bentukannya dan memang terlihat bebannya berat, letih gitu ya, kira-kira gitu. Mungkin semua baru 1 kali diduain aja orang udah pada stres gitu ya. Ini kan udah cukup banyak. Bakal ada menggait dokter dari psikologis nggak sih Bang? Pastinya masih menyayangkan lah, pastilah dokternya. Kira-kira. Bakal memboyong dokter psikologis nggak sih untuk? Enggak, maksudnya nggak sampai ke arah itu sih posisinya. Cuman kalau saya lihat secara pribadi nggak sampai ke arah situ. Cuman ya bebannya berat banget.